Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua ya, karena terlihat nih semuanya pada masuk. Alhamdulillah. Berarti kita lihat dulu nih di lingkungan kita nih, kanan kirinya pada bersih atau ada sampah. Kalau ada sampah kita buang dulu. Bersih, Bu. Berarti bersih ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa diserap ilmunya, bisa dipahami dengan baik, dan diberi kelancaran kita semua dalam proses pembelajaran pada hari ini. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari dinamika penduduk Indonesia. Pasti kalian gak asing dong sama yang namanya dinamika penduduk Indonesia, karena kita juga termasuk bagian dari penduduk. Setiap individu adalah bagian dari penduduk di suatu negara. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Apa yang kata-kata yang kalian pikirkan? Padat penduduk, Bu. Padat ya, apalagi? Oke, kriminalitasnya tinggi karena padat. Boleh, bagus. Kerumunan manusia, Bu. Oke, bagus. Gak ada yang salah, semuanya benar. Karena kita lagi ngebahas manusia, tentang penduduk. Kompetensi dasar dari materi pada hari ini adalah menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan, di mana berarti dinamika kependudukan ini adalah menjadi rancangan pembangunan di sebuah negara, apalagi di Indonesia, karena kita bahas di Indonesia. Dengan tujuannya setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan mampu mengidentifikasi dinamika mobilitas penduduk serta sumber data. Bahkan tujuan pembelajaran lainnya yang tak kalah penting adalah kita sebagai generasi penerus bangsa juga bisa meminimalisir masalah-masalah atau hal-hal yang kemungkinan akan terjadi di masa depan terkait dinamika penduduk. Baik ya, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke. Jadi dinamika penduduk. Dinamika penduduk itu apa sih? Dinamika itu berarti perubahan. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan. Kata kuncinya perubahan. Nah, perubahannya ini terjadinya karena apa? Karena proses demografi, yaitu ada 3 faktor utamanya. Ada kelahiran atau natalitas, kematian mortalitas, serta ada perpindahan atau migrasi. Kita akan bahas di slide berikutnya. Kelahiran atau natalitas. Jadi kelahiran di sebuah negara itu sangat mempengaruhi dinamika penduduk. Ada faktor-faktor yang meningkatkan angka kelahiran dan ada faktor-faktor yang menghambat angka kelahiran di sebuah negara. Di sini ada faktor-faktor yang meningkatkan angka kelahiran atau sebutannya pronatalitas, diantaranya karena angka perkawinan di usia muda. Lalu ada tingkat kesehatan yang baik, anggapan banyak anak, banyak rezeki, serta kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional, kurangnya informasi mengenai keluarga berencana, keinginan memperoleh anak, serta laki-laki sebagai penerus keturunan. Lalu ada faktor-faktor yang menghambat dari angka kelahiran di sebuah negara atau disebutnya antinatalitas. Di sini faktor-faktornya karena ada penundaan masa perkawinan, program keluarga berencana yang diusungkan oleh pemerintah, anggapan anak merupakan beban orang tua, serta semakin banyak wanita karir yang menunda ingin menikah. Itu juga termasuk dari faktor-faktor yang menghambat angka kelahiran. Dari sini ada yang ingin ditanya? Oke, lanjut ya. Nah, angka kelahiran di sebuah negara ini juga dibedakan menjadi 2. Ada angka kelahiran kasar dan angka kelahiran umum. Perbedaannya adalah jika angka kelahiran kasar, banyaknya kelahiran dalam 1 tahun terhadap per 1000 penduduk
pada pertengahan tahun yang sama. Lalu angka kelahiran umum adalah menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1.000 penduduk wanita yang berusia reproduktif. Jadi angka kelahiran umum ini menunjukkan bayi yang hidup dari per 1.000 penduduk wanita yang berusianya reproduktif dari rentang 15 sampai 44 tahun dalam periode tahun tertentu. Di sini ada angka perhitungannya di mana crude birth rate adalah angka kelahiran kasar. Lalu ada angka kelahiran umum ya, di sini ada rumusnya. Apa yang diketahui dari soal, misal ada jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu. B diketahui dan P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Lalu konstantanya biasanya 1.000. Jadi jumlah bayi yang lahir pada periode itu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun itu yang diketahui. Itu sama seperti angka kelahiran kasar, menghitung angka kelahiran umum sama. Jadi yang membedakan hanyalah informasi yang diketahui dari jumlah bayi serta jumlah penduduk. Untuk pemakaian konstantanya sama 1.000. Ini maaf agak typo. Lalu ada juga angka kelahiran menurut kelompok usia. Jadi yang membedakan ini adalah angka kelahiran yang menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada suatu tahun tertentu. Menghitungnya masih sama dengan angka kelahiran umum dan kasar yang tadi. Hanya ada bisa dilihat ASBR atau angka kelahiran menurut kelompok sama dengan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur yang diketahui dibagi jumlah penduduk wanita kelompok umur yang diketahui. Jadi yang diketahui ini yang sudah tertulis pada soalnya. Dari angka kelahiran sudah paham ya? Berarti paham. Oke, kita akan ngebahas kematian atau mortalitas. Faktor yang menunjang dari angka kematian atau meningkatnya angka kematian di Indonesia atau di sebuah negara adalah satu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, menyepelekan asuransi kesehatan, menyepelekan BPJS contohnya. Lalu ada terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Terjadinya peperangan, wabah penyakit, COVID-19 kemarin contohnya, pembunuhan dan kriminalitas, serta fasilitas kesehatan yang kurang memadai sehingga mempengaruhi keadaan gizi penduduk yang rendah. Lalu ada faktor yang menghambat dari angka kematian itu ada meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, mengklaim asuransi, lalu ada fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk sangat tinggi, kondisi yang aman dan tentram di suatu daerah, serta ajaran agama yang melarang bunuh diri. Masih sama dengan angka kelahiran, kematian juga memiliki angka kematian kasar dan angka kematian menurut kelompok umur. Angka kematian kasar menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 orang penduduk pada periode tahun tertentu, sedangkan angka kematian menurut kelompok umur adalah menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia yang terjadi pada kelompok umur tertentu dari 1.000 penduduk kelompok umur tertentu dalam periode tahun tertentu. Udah dilihat ya rumusnya ya, bisa dicatat sedikit juga nggak apa-apa. Oke, di sini ada salah satu contoh soalnya. Bisa dilihat ini contoh soalnya dan ada rumusnya. Berarti menghitung angka kelahiran kasarnya. Kalian boleh menghitung, terus kalian boleh maju. Nanti jawab di sini. Nana, aku mau maju. Oke, boleh. Atau mau siapa yang nyoba? Anas bu. Anas bu. Anas bu. Anas bu. Ayo boleh, Anas. Hai Anas. Jumlah tuh.
Bangun di sini aja bu, di layarnya Ini nggak bisa langsung di. bisa. Oh iya bisa nih. Coba di sini boleh nih. Di gambar-gambar. Langsung dicoret-coret aja di sininya. Jangan mama ada ulang lagi. Kalau saya mama nggak usah ditulis. Ya. Oke, sudah selesai. Oke, silakan duduk dulu. Oke, jadi jawabannya tadi diketahuinya B-nya bernya adalah 965.000 jiwa jumlah kelahirannya ya, dibagi dengan jumlah penduduknya sebanyak 7.240.000 penduduk, lalu dikali konstantanya 1.000. 965.000 dibagi jumlah penduduknya adalah 0,133, lalu dikali 1.000 hasilnya 133. Jawabannya benar. Terima kasih Anas. Lalu selanjutnya migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lainnya. Di sini bisa dilihat ada rumus dari menghitung pertumbuhan penduduk ya. Jadi karena ketika kita udah mengetahui angka kelahiran, angka kematian serta migrasi, kita bisa menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini menggambarkan besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu dengan memperhatikan 3 faktor tadi. Gitu. Dengan rumusnya ini ya, jumlah penduduk tahun akhir diperhitungkan, lalu jumlah kelahiran dikurang kematian ditambah angka imigrasi serta dikurangin jumlah emigrasi. Ini akan saya bahas nanti. Dan ada proyeksi penduduk di mana perhitungan jumlah penduduk pada waktu mendatang berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 0 atau dasar dengan interval waktu yang telah ditentukan. Jadi kita akan membahas perhitungan pertumbuhan penduduk serta proyeksi penduduk pada next pertemuan. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis video. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu bagikan ya LKPD dan Ibu sudah jelaskan bahwa kita akan analisis video. Sudah dibawa ya LKPD-nya ya. LKPD yang ini ya. LKPD yang ini. Kalian tulis anggota kelompok kalian. Lalu nanti kita bagi aja ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1 menjelaskan fenomena yang terjadi, atau kelompok 2 mau menjelaskan solusinya, atau terserah ya. Nanti kita lihat analisis videonya dulu ya. Analisis fenomena yang terjadi serta solusinya ya. Nanti perwakilan kelompok bacakan saja fenomena yang terjadi,
atau solusinya bisa dijabarkan? Ya sampai itu setelah dirumuskan itu baru ditambah dengan batu karang kalau ya dengan batu karang. Nah ini baru setelah dirumuskan itu baru ditambah dengan batu karang. Jadi beginilah kalau ada misalnya orang yang sudah akan dipersatukan, jadi dia itu biasanya agak tumpukan batu di lokasi rumah. Jadi kemarin ada sekitar 10 sampai 100 rafting. Ini sudah ada moratorium secara nasional dan Pemda juga melarang dan sedang meninjau kembali bagaimana dampak lingkungan yang ditimbulkan dari informasi ini. Tapi kami tetap berdiri pada posisi bahwa ini sangat baik daripada kita mengambil batu karang. Kita butuh hampir bentuknya kira-kira setengah hektar kan ya kita butuhkan lahan tiap tahun. Kalau tidak diganti dengan material tanah, maka konsekuensinya setengah hektar ini akan lari ke batu karang lagi. Dan kalau lari ke batu karang, maka berapa ekosistem yang akan hancur. Oke, baik, dari video ini kelompok siapa yang mau menyampaikan analisisnya tentang fenomena yang terjadi atau solusinya? Boleh, silakan. Arya Bu. Oke, boleh Aryo. Baik di wilayah Bungin atau Sumbawa, dimana bukan cuma di Pulau Jawa aja yang rupanya penduduknya itu padat. Namun di daerah Sumbawa ini juga tepatnya di Pulau Bungin itu permukimannya dibangun di atas karang karena kurangnya lahan tempat tinggal. Bahkan sejumlah hewan juga terlihat kambing memakan sampah karena tidaknya ada lahan hijau yang tersedia. Di dalam video ini juga menjelaskan terkait penduduknya aja 3,4 3.400 orang jiwa. Untuk lahannya itu 8,4 hektar. Kalau dilihat dari kondisi permukiman dan wilayahnya itu sangat kecil untuk masyarakatnya yang padat gitu. Jadi tidak memungkinkan gitu, Bu. Oke, analisis yang bagus. Bagaimana solusi dari kelompoknya Anas dan Kawita? Oke, solusi dari video yang sudah ditayangkan tadi yang pertama mengikuti program transmigrasi, mengurangi perubahan lahan menjadi permukiman agar dapat membangun sarana serta prasarana seperti puskesmas, fasilitas pendidikan yang baik. Oke, jadi ketika terdapat wilayah yang padat, kita juga harus memperhatikan fasilitas sarana yang mendukung kualitas dari kita sendiri, kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, karena itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia. Oke, dari analisis video ini kita akan membahas materi berikutnya tentang kualitas pembangunan manusia atau indeks pembangunan manusia di pertemuan yang akan datang. Sekian pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dibaca lagi catatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.